Sahabat sekalian, ini sesi latihan sudah dimulai. Kembalikan dari itu. Lang. Dapat ya? Kali nanti. Biarlah. Tanggung kali lagi. Lama. Belum dikaram. Kapalan biasa. Besok enggak. Masih pegangnya tengah ya? Ada masuk kuning. Sudah memulai soleh. Ada yang masuk kuning enggak? Sudah tadi. Udah tadi. Siapa? Siapa? Ayo berdua. Tiga. Abangnya telat. Mendekat. Kalau di pondok, sebetulnya ya kali ya? Baru mau kita itu kan. Nah, Selama ini kan ini sana. udah, kayak sekarang kan belum ada kakek kalau lah sudah keluar awalnya aku itu Dropping peprik. udah kau Tidak kalau jangan ada. ya Kalau ada adik itu memang rutin main itu. Kalau saya udah main ke mobile ya. Tutup kemana? Udah? Semua? Ya. Kuning cuy, dikit. Nah dikit. Tadi ada yang tengah di situ. Yang seperti ada yang tengah tadi. Apa? Masuk 9. Bukan ya? Tapi saya lihat di bagaimana? Bagaimana? Latihan paling apa ini? Oh, bahasa RKB. Enggak bahasa RKB. Datang bukan di gedung Pasca. Gedung paling ujung. Ya Pasca lah, ada. Belakang Pasca, depan Pasca. Tebing ya? Iya. Ngebon sekali, Pak. Hari apa? Minggu depan. Lebih semangat dan antusias kan. Bayar. Kalau nggak ini usaha pasan juga kan, punya satu busur punya anak panah Anggota, dia. Iya. Tapi ada bahaya, ada om, ada anak-anak. Memang biasa main dari sana. enggak biasanya sering masuk di kafe tapi Bapak. Kalau tradisional bisa berpinggir. Karena kan berpinggirnya kan itu butuh tuh. Mesin aja tak? Ya. Supaya bisa karakter kita. kemarin itu Sekarang bantu. Jepang ya pas lupa ini langsung baru jadi langsung ikut kembang Bang. Ada anak-anak, Bang. Awas. Awas. Dia ada dua dari
Tambrau. Ada model statik palsu. Nah ini. Meter aja masih terjangkau. Statik. Oh, itu. Tadi ada 2. Selama ini kan kalau di ada tempat anak panahnya, enggak ya. Itulah kesenangan. Kalau kita bisa mahir dari sini, insya Allah kalau megang hikap nggak perlu pusing lagi. Makanya ini tuh kan Kalau orang hikap, kamu itu ya. Coba berikan nomor. Yang 12 ya. Kan jangan seperti kemarin lah ya. Tadi pondoknya Di kayu arah seberang Ramadan itu. arah mana kalau dari sini? Ke Bengkulu. Arah ke Bengkulu. Iya, sebelum Pemkot. Sebelum Pemkot. Dekat di sini berarti ya? Tangga. boleh. Kali itu kalau Pak Musa main-main. Yang Sadin itu mana rencana Pak In? Sadin tuh di Linggau katanya mana ya? Ada di Linggau pondok pesantren mana? Tahu lupa tadi nanya. Ada teman di sini pondok pesantrennya ada ininya pengurusnya. Jadi diminta tolong dari Belitung ke sini. Di pondok udah berapa lama Mas kegiatan latihan memanah ini? Latihan panah ini baru berjalan 1 tahun. 1 tahun ya? Itu jadikan ekstrakurikuler juga nggak? Iya, baru 3 bulan terakhir ini kita jadikan ekstra. Terakhir ini ya? Iya. Kalau di Musirawas saya di bagian tim BUMD. Iya. Berarti PNS juga. Enggak. BUMD selesai. Wih. Kalau selama ini gimana latihannya? Rutin? Latihannya alhamdulillah rutin setiap minggu ke seluruh pondok kan bergabung di sini atau di Hotel Wijaya. Hotel Wijaya. Apakah sudah ada ini, misalnya nginduk ke organisasi mana, misalnya Perpatri atau Perdana belum? Belum terpikirkan? Carilah induk. Kalau induk Jadi ada, memang nanti ke depan selain rutin latihan, perlu dipikirkan itu. cari induk ya. Kalau di Curup itu ada Perpatri, ada Perdana, Ada Pepani juga. ada Perpani. Mereka ini nanti nginduknya ke organisasi olahraga yang ada di KONI. Ya. Sehingga nanti bisa mengakses dana KONI. Kalau Perdana itu ke nginduk ke Pordasi. Kalau Perpatri, Pormi. Pormi. Kalau Pepani tersendiri dia. Pormi itu apa? Persatuan olahraga? Itu kan olahraga masyarakat apa ya? Olahraga kreasi masyarakat. Tidak ada di KONI kalau itu. Ada Pormi ada. Mungkin ke Perpani juga ada. Ini. Olahraga apa gitu masyarakat Indonesia. Permainan jatuhnya. Tapi saran saya gitu Mas Adi. Jadi kita biar enak aturan ngajarin anak dari benar. Kalau khusus untuk musuh tradisional, ajarkanlah ini Tambrau. Kenapa? Karena kita tahu Kelantan ini biasanya kan ada bertuduh. Jadi mereka nggak canggung lagi. pasti itu. Kalau memang makanya kalau ada event dia wajib tradisional Tambrau. Selama ini yang melatih di sini siapa? Yang melatih di sini ini bapaknya Itu ya? Besar Ferry. Itu ya? Beliau inilah pelopornya. Oh itu ya? Bapaknya Oh itu? Pimpinan pondok juga, Pak. Pimpinan itu nah. Itu. Betul coklat. Tapi lain pondoknya. Beda sama Mampaza. Mampaza itu apa panjangannya? Mampaza itu lah. Oh nama Mampaza. Al-Qur'an itu nah. Menuju ke mana? Itu. Ngambil dari surah An-Naba. Iya, Naba. Kita silaturahmi ke pondok dah. Iya. Jadi Bapak ini kan juga aktif juga di mengunjungi pondok-pondok. Ini Ustaz. Iya. Ya lu kenalan ya. Welcome to Ustaz. Inilah yang teman sekolahannya Ya. anggota saya. Yang di mobil tadi. Ya. Oh iya. Makanya kemarin kan teriak-teriak mana katanya. Kan salamnya gini udah itu HB itu. Salah materi. Iya. Kalau sudah gini itu HB itu. Bukan salah satu ini ya. Calon. Ini cari ini. Itu salam identitas itu. Oh itu ya? HB itu. Tradisional Bosku. Kemarin juga dia main sering di Koramil kan. Ya, Koramil, Kodim. Cuma kalau saya ini tinggalnya di Taur, Binduhan. Karena kantor di Bengkulu, suka bolak-balik. Kalau udah balik Bengkulu, saya main ke Curug. Pasti tugas kayak gini kan lagi tugas di Bengkulu, udah main. Kebetulan ngomong-ngobrol kan, udah mau main ke Linggau. Kalian ketemu kawan. Udah lama nggak ketemu kawan. Bin Adam aja lah. Di Teluk Pandas ini ya? Pondok kita udah lama tadi ya. Ya. Aslinya apa? Aslinya Musi, Lawe. Lawe. Bagus kok. Lawe ini Besar. Oh.
Boleh lah nanti kita satu rahim main pondok. Boleh. Nanti kami minta nomor Kak Ustaz. Kalau kami nanti satu rahim ambil kami. Sikunya ke bawah, Om. Kan kita kan tengok kan dari atas. Satu rahim itu penting harus. Iya. Membuka rezeki. Kan ini lah. Rasain saja. Jadi anak didik banyak memang kan ada di sini. Ya. Ini jam 12. Dari pertama berdirinya pondok kan 2003 tuh. Sekarang seperti ini. Ada. Nanti tembakan kedua ke sini. Saya nimba ilmunya di Tebuireng, Udah nih. Jawa Timur. Susah. Tapi udah Turki. Ya. Pertama kali saya belajar ya Habib. Itu bagus. Sebenarnya manah ini apa aja busunya sama aja. Sama. Cuman kalau kecintaan orang kan rata-rata saya Habib, Rekup itu sudah belajar semua. Belajar semua. Tapi yang lebih hati itu lebih condong ke Habib. Karena tantangannya lebih berat. insting. Insting ya. Kalau itu kan Rekup kan didikan tuh 70%. Ini kan murni insting. Jadi nanti kalau ada orang bilang ini sunnah sebenarnya mana itu sama aja. Kalau ada mana yang tidak Tolok sunnah. siapa? Sumpit juga emang. Iya, sunnah semua, belajar. Intinya kita kan mempelajari. Ya. Berapa Ayo Kep, lanjut Kep. berapa orang anak didik kita? Sekarang di 200 Yang lucu lagi pakai cara bersama tangan. banyak ya. yang mungkin ada yang nggak mungkin. Ngecor. Mungkin semua. Tapi banyak yang nggak mungkin TK yang paket-paket. Iya, itu paket. Boleh lah tak kunjungin kita pondok main banyak ternyata pondok sih ada. Berarti masih dekat-dekat sini lah ya. Iya. Itu sama pesantren. Nah ini ada dari pesantren Al-Madani. Ya, Pimpinannya, ya, Madani. Ya. Ini Ustaz Adi tadi pesantren. Ya, nanti ada yang dari Mazrulillah, Risalah. Ya, semua. Pesantren sini kita kemarin momen Hari Santri itu sengaja menggelar lomba panah. Cuma personal pesantren kan? Ya, sama FKUB juga. Iya. Maka ada kemarin. Ya kita nggak ada ini Om, nggak ada yang ada. Om pengen ikut kemarin. Iya. Ya kita bukan pondok, nggak ada. Iya, bukan pondok. Ada FKUB. Nah, kita belum mengadakan event open turnamen. Pasti Ustaz Ferry makan ininya. Iya. Sama TNF itu dibantu kawan-kawan. Nah, itu Hotel Wijaya. Itu Juragan Bogornya tuh. Pokoknya siap mensupport. Nah, lesan target 2 nih kirim dari Hotel Wijaya. Lalu Jaya. Satu. Nah, ini sama ini. Berarti kemarin tuh kalau misalkan kita punya pondok tahfiz bisa masuk ikut event itu ya? Kalau Iya, pesantren ya? iya. Pondok tahfiz Mungkin masuk dia ya? pesantren Ah, iya. yang ada di Linggau. Karena kami juga ada pondok tahfiz juga di di Curup. Makanya kami bilang sama adik-adik, didik lah ada adik kita yang pondok tahfiz itu nanti ada event-event bisa Ya, ikutkan siap. Oke, bisa lah nanti. Ayo. Ya, jalan. Nanti minta nomor teleponnya. Udah, minta nomor teleponnya dah. Ya. Kapan mau main? Kalau kita main satu kami Mbak Mafi. Kita welcome pemain. Ya. Nanti kami insya Allah kalau udah sini kami akan sempatkan ruangan apa? Yang di Al-Madani ini rintisan dari Bapak di rumah juga. Iya sama. Sudah bisa mandiri. Ya itu. Sudah bisa mandiri. Pas Iya. Oleh Bapak itu dilepas. Lepas. Ya. Iya. Jadi bisa membangga lagi. Emang lu? Lepas. Yang Curup itu kan anak-anak mahasiswi itu kan sama staff. Jangan sih. Oh, panahan kuda. Iya. Kalau lah dapat telurnya tuh, kalau lo hobi lah, wah mungkin ini ada. Kalau ibu sama bagusnya, anak panah yang bagusnya, apalagi tuh ada kudo kan? Wah, kudo mana ini? Kudo, kan ini kudo pakai ini, panahnya. Kamu tahu ini kalau kudo? Iya. Itu pakai apa? Ini kudonya. Mantap bang jalan. Busur sendiri tuh. Coba dulu. Belajar nih Pak. Coba yang rendah dulu Pak. Sebenarnya logan-logannya logan Tambah busur ya. Salah ya. Mundur lagi. Kalau saya kan bapak saya orang Padang, ibu saya bapak ibu saya orang Padang, bapak saya saya. Ini Padang nih. Padang ya. Padang. Kalah. Kalau itu peninjau bapak ini kan. Iya. Curug kan. Kalau saya gini di Bintuhan. Ini ini juragan perak ini.
Masjid. Pakaiannya biasanya. grosiran ini pakaiannya. Grosir pakaian. Oh di mana? Di pasar Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Awas. Makanya pusat dari itu logo-logo pat. Apa-apa ada tuh. kenceng. Bungkus Korea. Korea. Ya. Sudah siap. Ada yang apa? Ini kan baru pertama kenal gitu. Jangan kurang dari 50 desa. Jadi bikin 4 Itu aja gemeterin. Kok baju sesuai? Nah, sesuai dengan request ya. Aku 51 aja udah kuat. Itu aja udah dikurangin. Malam-malam mulu ya gimana? Ini hybrid nih. Kita ini biasa lah. Cuma dilapisin sama ini kulit. Dia mau gaya-gaya. Itu ini lagi nelorkan hybrid. Baru masuk dari semalam. Anu biar dia lepas dulu berendam dulu. Ini busur pendek ini. Dia begitu jauh. Karena waktu itu ditanya, Ayo 40 kan? yang 40. Saya mau nanya, karena nanya tim, Mas, yang buat busur kan? Kang, kalau saya kan udah punya busur yang 50. Kalau saya buat apa, misalkan ke dinamis atau ke kuda, beda pendek katanya. LBS juga rendah katanya. Iya. Tapi saya LBS tinggi gitu. Karena kan jaraknya dekat-dekat. Dekat. Tris itu busur apa tuh Tris? Yang mana? Itu yang Iko. Iko standar apa untuk pemanah standar Standar. Yang untuk kejuaraan tuh ya? ya Kita mau nanya, apa jengkang? Kita mau fokus dulu banget. Itu udah berapa lama, Dek? Latihan mana? Katanya ya, mana juga nggak narik tuh. setahun Udah setahun? Sekolah di mana? di SMA 4 Lahat Sempat Lahat. Oh, di Lahat. Tinggal di sini orang tua di sini. ya di Kudim. Kode-kode itu ya. Ini Mantap. ya dengan prestasi Iya, iya. Sedang libur sekarang enggak? online. Online ya? Iya. Mantap. Sekarang ini baru belajar akurasi gitu. Teknik megang busurnya, teknik apa megangan apa Istirahat dulu. Ya, pasti kalau osbow memang kita ini saat kalau kita sama teman-teman itu osbow kita minta mereka kuasai teknik tambro, jangan teknik juga. Karena kan beda. Kalau ini kan kuda nanti dia bisa pindah pakai ini. Ini kan berbeda. Jadi biar Kalau berkuda nggak bisa ini. beda bisa. Ayah dia. Karena ini posisinya mesti lurus. Dan ini kan harus melepas ini ketika bidik. Ya. Kalau kita kan, nah, ya numpang tapi tekan singkat ini. Kalau ini bisa dikasih. Oh, kenyang nih. Ya tekniknya cuma dua kalau ini nih. Kalau kalau ini tambro nggak ini. Kunci kan sini. Jadi Kalau mau berkuda nggak apa-apa. Kalau ini nggak bisa. Kalau untuk pinjam kan nah. Kelocak kapan mau nembak? Tapi kalau orang tuh pinjam, kalau mau belajar ini gampang. Kalau dia nggak mau tambro, kan dia biasa pinjam ini. Ini gini kan, pakai teknik selapik. Nah ini nahan. Nanti teknik selapik namanya. Nah ini nahan. Di mana dulu? Tadi itu tadi belajar. Iya juga ya katanya. Kalau tambro udah susah kan? Ya udah belajar selapik aja. Gitu. Bisa. Ini selapik namanya. Ada yang selapik model gini ada. Yang mana nih? Nah, ada juga. Jadi enak. Ini. Iya, lebih nyaman kan? Saya nggak biasa enak nyaman gini lah. Intinya mana nyaman? Mana nyaman? Silakan pilih, silakan pinang mana yang ternyaman bagimu. Yang penting anak-anak kena, sudah. Kita punya teman-teman panah tradisional ini banyak berdebat. Iya. Semua aliran apa masalah nggak usah lah gitu. Pokoknya pilih aja yang mana yang nyaman, yang penting kena. Iya. Nggak usah lah banyak ini itu ya, tapi nggak ada yang kena. Leset semua. Berarti nanti yang dari KBRI betul enggak, dari saya betul enggak. Yang mana nyaman aja lah. Yang mana nyaman aja. Daripada kita berdebat nggak sudah jadi main. Mengajukan benda tajam ke orang lain. Hadisnya gitu ya. Hadisnya, hadis Nabi bukan Ini di bawah. Jadi untuk demi keamanan juga. ya ke bawah, bukan ke orang. Kalau megang anak panah kita megang. Mengenai apa ini? Kecuali ke target. Mau ke target ya harus, masa gitu. Karena kalau mana itu kan belajar dua adab dan ilmu. Kalau kita ke mana aja kalau itu kan juga baru, tapi nggak tahu kan ikut-ikut turnamen gitu kan. Oh, gitu ya? Di Lampung. Jadi orang itu kan kalau ini busur ini kita kalau orang baru kan nggak tahu bagus saya tahu lihat itu nggak boleh loh. Tapi kalau orang paham kita baru mereka kasih loh. Tapi kalau kita orang lama ya ini loh. Ini kan orang lama bisa tahu. Kamu tahu di situ juga kan? Itu ya ada.
kita baru juga, meskipun punya kita murah, musuh kita murah yang 200-an ribu. Ada waduh, masya Allah, dirawat lah yang penting bagus ya. Padahal atapnya udah itu main. Padahal tahu harganya itu dia tuh ngerti, nggak dihinanya, nggak direje. Masya Allah, dirawat lah supaya atap saya bagus gimana. Jalan. Aku di Kebirang dulu, jajak kawan ke Jawa Barat ke Bogor. Mana reaksi semua? Wah, yang ikut goyang apa mau ditembak? Badan aja mau jatuh. Wah, pengalamannya mana? Pengalaman. Musuhnya yang murah-murah dulu ya. Yang penting HD. Betul. Wih, masya Allah, bagusnya anak. Masuk lagi. Kan masih di pesantren. Maka sejak ketemu Ustaz saya ngomong-ngobrol kan, kalau apalagi kita manah ini ya mungkin dapat ilmu sedikit lah, kalau kita manah ini kita baca sedikit, lebih baik sekali pahalanya katanya. Oh iya juga dia bilang. Kita biasanya Allahu gitu kan loh katanya. Gitu. Jadi memang benar katanya pemain yang tidak sia-sia yang disukai Allah salah satu mana ya betul. Karena saya bukan orang pondok saat. Iya. Tapi karena ketemu orang pondok mana itu saya selalu tanya gitu. Saat ini gimana saat? Ini gimana? Wah ada. Kita buka-buka juga kan di YouTube. Kan masalah kita kan masa bicara juga saat sudah usia 40 ini kan. Di dalam juga lah ya. Walaupun kita tahu dulu lagi tapi minimal apa yang kita dapat kita sampaikan. Itu kebaikan sama kan? Iya. Kita dapat dikit baik. Saya juga terus menggali. Makanya kalau kita sama teman-teman mana tuh kadang-kadang tuh banyak yang ilmu bagus sedikit bukannya kita bukan, mungkin itu yang kita dapat kita bagi. Karena kapan lagi kita berbagi kan mendapatkan pahala juga kan. Ilmu yang baik yang berguna kalau kita bagikan pahala juga bagi kita. Kalau kita bukan taruh satu. Kemarin ngomong-ngomong kan. Nah, kita selama saudara ini kan menyebarkan kebaikan. Yang salah itu lah gak jauh orang mana ini satu kebaikan ini. Dari situ kan orang dapat hidayah, jadi kan berubah dia caranya kan. Biasanya agak kasih rono, setelah kau gaul dengan ustaz. 35 bro. 35 kan ada ya. Gitu kan. Kalau udah mengenai kan ya. Ibaratnya orang yang mau kebaikan. Jadi kita kejauhan. Nanti kalau main ke Kaur kan mampir. Siap. Hubungnya aja nanti. Kalau anak lagi di Kaur mampir lah. Iya. Karena istana tugasnya di Kaur. Jadi anak ini ikut suami Ustaz. Ikut istri. Biasanya kan apa istri ikut suami. Kalau anak suami ikut istri. Karena dia PNS kan. Kita swasta. Cuma ngantor di Bengkulu. Bidik di atas target nang. Kan? Bidik di atas target jam 12. Kan? Bidik di atas target tuh, Mas. Bidik yang sponnya tuh, merah apa putih tuh. Jam 12. Kalau kami saat di mana? Di Curug, orang pasar banyak. Namanya pernah. Orang udah dagang. Banyak cara kita ngajak. Kurang, Bidik di atas ini. Kalau kita langsung ngomong ini putih kan nggak bisa. Yang putih di atas target. Jam 12. Pasar. Ngeri Mbak, ngeri. Ngeri, ngapu ngeri, belajar tahu. Ngeri. Yang nomor 3. Juara 1 kemarin 15 meter. Sama samping kemarin ngeri. Karena masih tamu kehormatan. Karena kan kita yang di pesantren bukan dia. Iya. Kita bayat jadi Insyaallah mungkin kami juga ada andil lah tuh ikut perlombaan. Ya ambil anak-anaknya ambil. Masuk santri kan bang. Oh ini nggak apa-apa ini. Itu lomba-lomba nanti ini lurus. Udah mau kali Kalau Pak Patri inilah baru kemarin Pak Patri. Oh ini Pak Patri ya? Iya. Siapa tukangnya Pak Patri dok? Saya. Ada triplexnya belakangnya. Oh pas betul kamu Mas Yanto Pak Patri Pak Kulu. Iya. Tapi masih Ayo bang. dalam proses ini. Ya nggak apa-apa. Gaya Robin Hood. Enak kalau ada Indo organisasi itu. Oh, kawan tuh gaya Robin Hood. Karena Ustadz yang aktif juga kan. Pelatih gaya ini ya, bos Bali ya. Kami dulu juga ikut Mas Yanto, pertama kali kenal dengan Mas Yanto dulu lah. Pelatih gaya. Ngeliat orang busur kanan, bawa busur kan. Gimana beli busur dia? Kamu itu nalazit, Yanto katanya. Yanto mana gitu. Cari dapat kan. Kita ngobrol dulu mana aja Mas di pondok katanya. Gaya Bali ya. Jadi mudah-mudahan nyari kalau dulu. Bukan diajak, udah panggilan. Pengen main panah, mana lah main panah. Lagi anak panah aku tuh yang untuk jauh. Aku udah tembak jarak jauh. Sejak corona ini
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Saya Epi Sugiharto nih Bisa kebetulan. diceritakan Pak, gimana sejarahnya panah di Kodim ini bisa berjalan? Ini kayaknya pesertanya cukup banyak juga nih. Alhamdulillah diawali daripada niat yang baik pada saat itu dari Ketua FKUB, terus daripada Ustadz Peri, terus juga yaitu Pak Erwin yang punya Hotel Wijaya, yang pada saat itu kebetulan akan menyelenggarakan kegiatan di mana kegiatan itu sendiri sebenarnya tujuannya untuk mengikat tali silaturahim antar umat beragama. Di samping itu juga ada momen yang memang hari santri juga. Nah, dengan bertepatan itu akhirnya kegiatan itu digabungkan. Memang Kota Lubuk Linggau sebelum-sebelumnya belum pernah mungkin menyelenggarakan kegiatan pada saat itu lomba panahan. Sehingga dengan datangnya dari perwakilan-perwakilan yang memang tadinya rencana di luar pada saat itu meminta Kodim untuk memfasilitasi, sehingga kegiatan Kodim pun ada dikemas dengan kegiatan komsos kreatifnya yang dilaksanakan di TW2. Oke, dari Pak Dandim menerima, menyambut dengan baik, dengan niat yang bagus juga. Kita bina sekalian, siapa tahu ada generasi-generasi daripada anak-anak kita tentunya. Kalau kita mungkin udah terlalu tua mungkin untuk terlalu jadi atlet, sehingga komandan berkeinginan ya bukan hanya kaum manula aja, tetapi anak-anak kita, dibandingkan nanti anak-anak kita main gadget terus. Paling tidak dengan mainan anak panah ini positif sehingga terlupakan HP-nya. Nah, itu harapannya. Syukur-syukur ya bisa juga kepada peningkatan, siapa tahu daripada anak-anak kita menjadi atlet yang bisa memberikan kebanggaan buat Lubuk Linggau. Itu sebenarnya harapannya. Kalau dari sisi waktu Pak, udah berapa lama ini mulai nih Pak? Saya pikir ini spontanitas yang diawali dari kegiatan kemarin FKUB, Hari Santri, dan juga komsos kreatifnya Kodim. Itu awal cikal bakalnya, walaupun sebelumnya ada mungkin seperti Ustadz Peri ini, baru beberapa yang pencetusnya di Linggau ini Ustadz Peri itu sebenarnya yang keliling-keliling untuk mengadakan menggalakkan panahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Kodim ini sendiri sebenarnya hitungannya baru 1 minggu gitu. Ya? Tapi ini kayaknya udah banyak juga peminatnya ini, sertanya udah banyak juga. Alhamdulillah, dengan diselenggarakannya kemarin Hari Santri FKUB dengan komsos kreatif Kodim, sehingga luar biasa tanggapannya dari masyarakat meminta kepada Pak Dandim untuk difasilitasi tempat, sehingga kalau di sini mungkin lapangan lebih luas, nyaman, karena tempat lain sulit. Nah, sekalian minta pembinaan juga, mungkin baik mungkin wawasannya, kebangsaan dan lain-lainnya nanti ke depan itu akan digodok seperti itu. Jadi cinta kan, tanah air dan lain-lainnya. Ini kan Pak olahraga tradisional, pemanah tradisional. Ini nanti catulannya rencananya kemana ini? Kan bisa, kalau saya tidak salah dengar itu kan ada menginduk ke Perpani, ada Pordasi. Ini nanti rencananya kemana? Biar nanti dia bisa difasilitasi oleh KONI. Mungkin sementara ini saya baru merekrut dulu. Saya juga udah dengan Pak Ustadz sharing-sharing dengan yang lainnya di Linggau. Saya juga belajar juga kepada ketua panahan di Curup, Pak Yanto. Nah, maksud saya kan, saya kalau membentuk panah itu jangan asal. Maksud saya harus memang dibuatkan ADART-nya sehingga kita tertib, tidak istilahnya liar. Nah, nanti mungkin dalam waktu ke depan
dengan waktu yang sangat dekat, saya juga akan mengadakan rapat dan akan belajar juga yang mungkin lebih dekat Curup. Bagaimana sih pembentukan perpatri ya? Iya, perpatri. Nah, perpatri. Saya juga udah nanya-nanya nih ke Pak Yanto. Saya juga ingin bahwa Linggo ini harus punya, sehingga ada badan hukumnya lah yang melindungi, bukan yang tanda kutip bahwa mainan panah itu selalu image-nya jelek. Nah, dengan adanya perkumpulan itu nanti pengorganisasiannya bagus kan, memang tujuannya untuk berolahraga kita. Kalau di Curup itu Pak ada dua, ada perpatri, ada perdana. Kalau perpatri itu dia nginduknya ke perpani. Ya. Kalau perdana itu ke pordasi. Jadi ketika dia menginduk ke salah satu cabang olahraga resmi di KONI, ketika dia bisa mengakses dana-dana yang ada di KONI nanti itu Pak, itu salah satu kegunaannya. Yang jelas saya di dua antara itu mungkin nanti kita rundingkan, karena saya juga bukan apa-apa di sini, masih biasa-biasa aja, sama dengan mungkin boleh dilihat Pak Ustadz nih. Yang penting siarnya Pak ya. Iya, kita hanya nanti mungkin di samping penasehat, mungkin saya juga bisa aja mungkin pelindung, sehingga siapa nanti mungkin pemilihan ketuanya, apa yang mau ke dua cabang itu terserah, hasil daripada rapat aja lah kita. Tapi ada yang lebih penting daripada saya, di samping olahraga tentunya kita hanya ingin menjalin tali silaturahim, itu aja Pak. Sebenarnya kalau saya lihat sisi positif banyak sekali tuh Pak. Selain silaturahim tadi juga ada sisi ekonominya Pak. Ketika misalnya banyak klub-klub panahan, tentu kan kebutuhan terhadap busur dan anak panah itu banyak. Nanti akan menggerakkan ekonomi. Mungkin siapa yang dari sini yang pintar, misalnya dari pesantren, pintar buat panahnya atau busurnya, itu kan menggerakkan roda ekonomi juga nanti itu Pak. Betul. Kalau menurut saya itulah apa yang diperintahkan dari Panglima TNI dengan Kasad. Untuk anggota, untuk siapa berbisnis online, sehingga bisa mendapatkan kehidupan dan bisa menggerakkan roda perputaran. Betul. Di sini juga sebenarnya tujuannya itu juga. Contohnya begini, saya rusak anak panah nih, tentunya saya kan bingung kemana, sehingga anak buahnya daripada Pak Ustadz Peri itu yang kalau di lapangan itu selalu bawa bawa alat-alatnya, penggantinya, kalau rusak diperbaiki dia. Nah itu dengan tidak secara langsung itu perputaran menggerakkan roda perekonomian, seperti itu Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih informasinya. Semoga panah tradisional di Lubuk Linggau ini bisa lebih maju dan bisa seperti kabupaten lainnya. Amin. Ya, terima kasih, demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Amin. TNI bersama rakyat pasti kuat. Sip, mantap, merdeka. Terima kasih Pak.